Ini ada 3 kelas kan ya? Nah kan yang hubungi ibu tuh 2 kelas. Satu lagi kelas siapa ya? Ibu lupa. Coba kelas coba dulu absen dosen dulu. Kelas L, M, dan N. Ini kelas siapa aja nih yang udah masuk? Ini kelas apa aja? L, M, oke. Ini kelas berapa aja? Kelas M, Ini kelas L, M, sama N, L. Bu. Tapi beberapa gitu, Bu. Belum masuk semua Oke. kayaknya. Oh, kamu kelas L, Sultan. Iya, Bu. Yang kelas M, Saya M, Bu. M. Yang N, N Saya ada? Bu, saya N. Ada, oke. Baik, kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita langsung saja mulai. Pada pertemuan kali ini kan kelas besar yang terakhir ya. Jadi ada satu itu mengenai penulisan citasi dan daftar pustaka. Sebentar, Ibu. Eh, Kirim dulu. Hmm. Ini Ibu kirim di kolom chat ya. Eh, Biar kalian juga bisa lihat.
Ya, jadi Ibu kirim materi yang minggu ini di kolom chat. Kalian bisa lihat, ya. Oke, ntar Ibu share dulu. Gue harus jadi host dulu ini. Oke, bentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, Sudah, baik. Bu. Ya. Pada pertemuan kali ini, eh, Ibu akan bahas mengenai teknik citasi dan daftar pustaka. Nah, teknik citasi dan daftar pustaka di sini yang memang kita akan bahas yaitu versi yang APA. Sebenarnya banyak ya teknik citasi sama daftar pustaka untuk versi-versi yang lainnya. Hanya saja yang sering dipakai atau yang sering biasanya banyak digunakan di jurnal-jurnal bereputasi ya atau internasional maupun internasional itu kebanyakan versinya yang APA. Nah, mungkin kalian sudah pernah ya atau sudah tahu apa sih sitasi itu ya. Jadi kalian itu sitasi artinya mengutip ya, mengutip teori orang dari sumber yang dapat dipercaya. Nah, kalau dalam artinya di sini praktik yang sangat penting dalam penulisan akademik dan ilmiah. Praktik ini melibatkan penggunaan informasi atau teks dari sumber lain seperti buku, artikel, atau penelitian untuk mendukung dan mengilustrasikan argumen, ide, dan pernyataan yang disampaikan dalam tulisan. Nah, jadi sitasi fungsinya untuk memperkuat ide-ide kalian atau argumentasi kalian yang memang sitasi ini dari sumber rujukan atau teori yang dapat dipercaya ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, fungsinya sitasi ini memperkuat argumen dan ketika kalian menyitasi milik orang, teori milik orang, itu harus disertakan kalian ambil teorinya siapa, di mana teorinya itu didapat ya di buku atau di artikel atau di surat kabar dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak apa namanya sumber-sumber yang bisa digunakan untuk sitasi. Selanjutnya ada di sini beberapa sumber-sumber referensi dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel jurnal. Nah, artikel jurnal ini banyak ya. Ada yang skalanya nasional dan internasional. Ada yang nasional terakreditasi, ada yang internasional bereputasi.
Jadi tergantung tingkatannya. Nah, artikel-artikel jurnal ini bisa dengan mudah kalian dapatkan. Bisa dari repositori kampus atau dari eh, website ya, misalnya di Google Scholar atau di Sinta ya, atau di eh, apa namanya kalau di internasional itu namanya bisa cari di Schema GoJR ya, atau di Science Direct. Nah, itu artikel-artikel yang bisa kalian pakai untuk menyitasi karya tulis kalian itu bisa dipakai di situ. Selanjutnya, selain artikel, bisa juga memakai buku teks. Jadi buku-buku di sini juga bisa buku cetak maupun yang elektronik ya. Jadi buku-buku ini yang memang sudah apa ya sudah dilakukan penerbitan atau sudah ada ISBN-nya gitu. Jadi buku-bukunya bisa dipertanggungjawabkan teori-teorinya. Kemudian ada juga hasil penelitian, ya. Oh ya, sebelumnya di buku, kalau misalnya buku itu biasanya kalau buku-buku, jadi kan teori-teori, kadang teori-teori perkuliahan ya, teori-teori dasar, teori-teori babon ya, yang memang menjadi akar dari biasanya hal yang ingin kita ambil gitu ya, misalnya hakikat apa, teori-teori yang zaman dahulu itu adalah teori dasarnya. Biasanya buku-buku teksnya itu buku-buku teks yang sudah lama ya, ada banyak kalau memang kalian mau ambil sumber-sumber referensi dari buku-buku yang memang babonnya gitu ya. Itu biasanya buku-buku lama dan tahun-tahunnya tahun-tahun lama. Dan itu adalah sumber yang biasanya sumber primer atau sumber utama gitu ya dari teori-teori yang kalian cari. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini bisa berupa tesis, disertasi, dan skripsi. Nah, tesis, disertasi, dan skripsi saat ini tuh juga sudah ada yang digital ya. Jadi kalian bisa cari di repositori perpustakaan ya yang memang kalian harus punya aksesnya untuk melihat hasil penelitian yang ada di dalam perpustakaan. Bisa juga yang cetaknya ya. Kalau cetaknya itu bisa kalian langsung berkunjung ke perpustakaan gitu ya, bisa melihat-lihat karya-karya ilmiah, karya-karya penelitian yang memang sudah dipublikasikan. Nah, ada juga working paper atau kertas kerja, kemudian ada juga media massa, ada juga web resmi. Nah, web resmi di sini itu adalah website-website yang memang bisa dipertanggungjawabkan, bukan website yang seperti blog ya atau blogspot gitu ya atau WordPress gitu ya. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk kesahihan datanya itu tidak valid karena yang website ini ya, kalau untuk yang resmi kalian bisa cari di instansi-instansi pemerintah gitu ya, website-website instansi atau website-website lembaga dan lain sebagainya itu mungkin bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selanjutnya ada di sini catatan penting ya. Dalam proses sitasi atau pengutipan, penyebutan nama penulis referensi yang dikutip cukup nama belakangnya saja. Nah, ini adalah cara bagaimana kalian menyitasi sumber referensi yang kalian gunakan dalam menulis karya tulis ilmiah. Biasanya tuh ya, jangankan apa namanya catatan tubuh ya, daftar pustaka pun itu juga nama belakang itu kan ditaruh di depannya. Nah, kalau misalkan di catatan kaki atau catatan tubuh itu beda. Kalau catatan kaki itu namanya ditulisnya justru malah namanya sesuai. Tapi kalau catatan tubuh, biasanya yang ditulis itu nama belakangnya. Nah, kebanyakan memang dalam menulis artikel atau sitasi, itu kalian menggunakan catatan tubuh. Jarang menggunakan catatan kaki. Ya, walaupun sebenarnya
lebih lengkapnya itu menggunakan catatan kaki ya, karena catatan kaki itu biasanya lebih banyak apa namanya lebih lengkap informasinya gitu ketimbang catatan tubuh. Nah, kalau catatan tubuh itu hanya nama belakang dan tahun serta halaman biasanya ya. Nah, di sini ada contoh pengutipan nama. Contoh nama panjangnya Sultan Takdir Tarmizi Burhan. Nah, yang hanya ditulis adalah nama belakangnya, yaitu nama Burhan ya. Contoh menurut Burhan 2020, jadi hanya nama dan tahun eh karyanya diterbit, entah buku, entah artikel, dan lain sebagainya. Ya, jadi nama tahun. Bisa ditaruh di depan, misalnya menurut Burhan 2020 ya, kurung, bla 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 bla, atau bahasa bla 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 dalam kurung, Burhan, 2020 tutup kurung, titik. Ya. Atau mau ada halamannya, ya bisa apa namanya kalau dari buku ya buku teks itu boleh itu harus menggunakan halaman ya kalau untuk yang tidak pakai halaman itu biasanya kayak di jurnal artikel gitu ya tapi kalau di buku itu pakai halaman ya selanjutnya ada namanya kutipan langsung. Nah, kutipan langsung yang dibuat ya untuk kalian mensitasi karya tulis itu sebenarnya kalian mengambil ya tulisan secara lengkap sesuai dengan teks aslinya tanpa meninggalkan kata atau kalimat yang terdapat dalam sumber yang ditulis ya. Contoh mengutip pendapat Adams ya tahun 2012 dan Abraham Hendrik tahun 2018 ya. Nah, ini contoh kutipan langsung yang diambil dari bukunya si Abrams ya. Nah, kalau mengambil kutipan langsung itu biasanya kita menggunakan tanda kutip ya, itu cirinya. Kalau tuh kutipan langsung itu pasti menggunakan tanda kutip ya. Nah, jadi kita memindahkan teori yang ada di bukunya si Abrams, ya kita pindahkan ke karya tulis kita sebagai apa ya sebagai referensi untuk memperkuat argumen gitu ya. Eh, Contohnya di sini si Abrams ini ada bukunya, kalau buku pakai halaman ya. Abrams 2012, halaman 2 ya menuturkan bla 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 bla. Ya, terus juga Adam dan Hendrik ya dalam kurung 2018, H2 ya bla 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 bla. Jadi bisa menggunakan dua cara ini. Selanjutnya kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung di sini adalah kutipan yang kalian ambil tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi intisarinya kalian kemukakan kembali, kemudian kalian masukkan ke dalam karya tulis kalian. Jadi sebenarnya fungsi kutipan tidak langsung ini itu lebih lebih bisa mengurangi plagiarisme ketimbang kalian menggunakan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kan kalian benar-benar sama persis gitu ya dengan sumber aslinya. Sedangkan kalau kutipan tidak langsung itu kalian perlu membuat intisari atau membuat eh, teori tersebut menggunakan pakai bahasa kalian sendiri gitu ya supaya menghindari plagiarisme ya untuk kutipan tidak langsung. Nah, ini contohnya ya. Kenapa kalau kutipan langsung pakai kutip sedangkan kutipan langsung itu memang tidak menggunakan tanda kutip ya. Jadi ingat kalau kalian mau mengutip langsung pakai tanda kutip. Tapi kalau tidak mau mengutip secara langsung, kalian mau memparafrasekan atau membuat intisarinya, itu tidak perlu menggunakan tanda kutip. Ya, bisa dilihat ya seperti yang ada di layar kalian. Contohnya bisa yang pertama dan bisa juga yang kedua. Ya, yang pertama itu nama penulisnya ditaruh di awal, sedangkan nama yang kedua itu nama penulisnya ditaruh di akhir. Ini boleh saja, terserah kalian mau yang seperti apa.
Selanjutnya kutipan yang merujuk sumber lain. Nah, kutipan yang merujuk sumber lain, di sini jika kutipan diambil merupakan sebuah pendapat yang dirujuk oleh sumber yang dipakai. Maka sumber kutipan yang ditulis adalah sumber yang kita pegang dengan catatan tetap menyebutkan siapa yang mengungkapkan pendapat itu. Contohnya, jadi gini, kalau kutipan yang merujuk pada sumber lain, itu kalian misalnya menemukan bukunya Rahman. Di dalam bukunya Rahman itu ada teorinya Abram. Nah, kalian ingin mengambil teorinya Abram dari bukunya Rahman. Berarti Abram dalam Rahman, misalnya gitu. Ya, jadi yang kalian ambil bukunya, yang kalian ambil teorinya Abram dari bukunya si Rahman, gitu. Ya, itu untuk menulis kutipan yang bersumber dari sumber lain. Jadi ada dalamnya, gitu. Kalau misalnya kalian punya bukunya si Abram, ya langsung aja pakai Abram. Kalau tidak punya bukunya Abram, pakai buku orang lain yang di dalamnya mencantumkan teorinya si Abram. Contohnya begitu. Ya, ini juga bisa ditaruh di awal, ya, bisa taruh di awal, bisa juga ini taruh di akhir, ya. Jadi ada bisa di awal, bisa di akhir ini untuk eh, penyebutan citasinya. Oke. Selanjutnya kutipan dari penulis berjumlah 2 orang atau lebih. Nah, sekarang bagaimana cara menulis ya kutipan yang penulisnya itu lebih dari satu. Nah, pada penulisan sumber dalam aturan EPA yang diletakkan secara kutipan, jika penulisan terdiri dari 2 orang, maka nama belakang penulis tersebut harus tetap ditulis. Misalnya ada 2, ya. Misalnya saya, ya, Prima Juliani dan Fauzi Rahman. Nah, berarti dua-duanya tetap ditulis, ya. Dua-duanya tetap ditulis. Namun, ketika nanti dicantumkan dalam citasi, nama belakangnya saja, Yuliani dan Rahman, gitu ya. Kemudian untuk lebih dari 2, itu nama yang pertamanya saja disebutkan nama belakangnya, kemudian disusul dengan DKK atau et al. Ya, untuk lebih dari 2. Ya, et al. Atau DKK. Nah, ini bisa dilihat contohnya di sini ya. Ini untuk 2, ya. Ini 2. Terus ini lebih dari 2. Ya, bisa menyebutkan et al. Atau DKK. Kalau et al. itu biasanya sumber-sumber dari bahasa Inggris ya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, kutipan dari penulisan berbeda dan sumber berbeda. Nah, ini ada beberapa, ini memang apa namanya juga sering banyak terjadi ya di saat kita mengutip gitu. Misalnya jadi teori-teori yang beda, tapi kita mengintisarikan teori tersebut karena satu sama lainnya memiliki kesamaan, ya. Jadi jika suatu teori dibahas oleh beberapa orang dalam sumber yang berbeda, maka seluruh penulis dan tahun yang ditulis diletakkan pada satu kutipan. Ya, sebagai catatan, biasanya cara ini digunakan pada kutipan tidak langsung, pada posisi sumber di akhir pengutipan. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau mengambil 3 dari sumber yang berbeda dengan kutipan yang sama atau tema yang sama atau hal yang sama gitu ya teorinya. Jadi biar tiga-tiganya ini masuk, kalian buat kutipannya yang secara tidak langsung. Karena kalau secara langsung itu nanti akan sulit karena harus satu-satu kan ditulisnya jatuhnya. Jadi kalau misalnya mau semuanya, ya berarti kalian harus buat intisarinya dari teori-teori ini. Dan teori-teori ini kalau memang membuat intisarinya, di belakangnya itu ya tulisan sumbernya itu pasti di belakang. Ya, selanjutnya kutipan dari penulis sama dari sumber yang berbeda. Nah, ini sebenarnya juga sering ada, tapi jarang terjadi. Tetapi tetap ya kita akan bahas tentang kutipan dari penulis yang sama dan tahun yang berbeda, gitu. Tahun yang sama, penulisnya sama, tapi judulnya berbeda. Ya. Nah, kalau pengarangnya sama, tahunnya sama, terus judulnya beda-beda, ya, berarti bisa cantumkan A, B, dan C.
Contoh yang contoh yang HR 2008 itu bukunya tentang linguistik umum contohnya ya. Atau terus kemudian HR yang 2008 yang B itu tentang fonologi. Terus HR yang 2008 itu tentang morfologi misalnya. Nah, karena judulnya beda-beda, tetapi ada satu teori yang sama gitu ya, yang intisarinya sama, itu bisa cantumkannya seperti ini, HR 2008A, 2008B, 2008C, gitu ya. Selanjutnya kutipan tanpa nama penulis. Nah, biasanya buku-buku yang dibuat oleh lembaga ya. Jadi lembaga-lembaga itu atau apa namanya sebuah institusi gitu biasanya menerbitkan buku gitu ya. Nah, karena di sini penerbitnya misalnya tim gitu ya, tidak ada siapa yang dicantumkan nama penulisnya tapi tim. Nah, berarti itu nanti yang disebutkan adalah instansinya gitu ya. Contohnya di sini Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa instansinya. Ya, jadi karena tidak ada nama penulisnya, karena ini semuanya tim yang menulis buku tersebut gitu. Ya, sama yang di bawahnya juga. Ya. Jadi seperti itu, tidak ada nama penulisnya. Kemudian sekarang lanjut ke menulis daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah daftar referensi yang mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam sebuah karya tulis untuk memberikan kredit kepada penulis asli dan memudahkan pembaca menemukan informasi lebih lanjut terkait sumber kepustakaan yang tengah digali. Nah, daftar pustaka ini ya memang berada di paling belakang karya tulis kita ya sebelum lampiran. Jadi memang ini bagian paling akhir, di mana di dalam daftar pustaka itu dicantumkan sumber-sumber yang kita pakai, yang kita gunakan dalam karya tulis kita. Ya, nah daftar pustaka ini juga ada versinya. Nah, yang akan kita jelaskan, yang akan kita pelajari di sini adalah versinya yang APA. Ya. Oke, lanjut. Dalam versi APA itu penulisan daftar pustaka tidak menggunakan gelar. Jadi gelar itu dihindari ya dalam penulisan daftar pustaka. Kenapa sih kira-kira penulisan daftar pustaka tidak mencantumkan gelar? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa daftar pustaka tidak mencantumkan gelar? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa penulisan daftar pustaka itu tidak menggunakan gelar? Ya karena ini ya, karena kan orang itu gelar tuh bisa bertambah gitu ya. Misalnya sebelumnya MPD, terus tiba-tiba dia kuliah lagi nambah doktor, ya S3, nambah gelarnya. Terus setelah itu misalnya nulis buku lagi ketika jadi profesor gitu ya. Jadi memang gelar itu tidak ditulis gitu ya. Tidak ditulis karena itu tadi gelar bisa bertambah gitu ya. Itu alasannya. Nah, ini contoh ya dari penulisan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu ingat ya harus disusun berdasarkan alfabet. Oke, kemudian, nah kalau di dalam EPA itu nama belakang kan ditaruh di paling depan. Kemudian untuk kalau ada dua nama, kan kita 3 nama ya. 2 nama di awal itu pakai inisial.
ya, atau satu nama yang di depan itu pakai inisial, ya. Contoh di sini Zuhud Abdullah, berarti Abdullah, koma Z, ya, atau Sri Haidawati, ya bisa ditulis Haidawati, koma S, ini untuk APA, ya. Nah ini untuk dua nama, kalau ada di depannya ada dua nama, ya ditulis Yanti, koma PG, ya. Kemudian kalau ada dua penulis, ya ditulis semuanya, ya. Nama inisialnya yang paling nama harusnya nama depannya, jadi nama belakangnya ditulis. Kemudian kalau lebih dari dua, ditulisnya DKK, ya. Oke, nah sumber buku sebagai acuan. Pada sumber acuan buku, ya model APA hampir sama ya sebenarnya. Ada nama, ya, terus judul ditulis miring, terus kota terbit dan penerbit. Terus kalau sumber yang ditulis dari artikel, ya itu biasanya yang ditulis nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal ditulis sendiri, volume dan nomor seri dan halaman artikel dalam jurnal tersebut. Ini contohnya, ya. Ini contoh menulis daftar pustaka dari jurnal versi yang APA style. Ya, bisa lihat ya. Sekarang sumber dari dokumen daring. Nah, sumber dari dokumen daring, ya, atau misalnya dari website resmi atau dari berita-berita online, ya, itu bisa dicantumkan linknya atau URL-nya, ya. Nah, selanjutnya ada suplemen bermanfaat yaitu Google Scholar. Nah, Google Scholar ini biasanya sering digunakan oleh masyarakat atau orang-orang akademisi untuk mencari artikel-artikel yang memang relevan atau yang memang menunjang untuk penelitiannya. Dibaca-baca, kemudian dilihat judul-judul yang hampir mirip, ya. Dan juga di Google Scholar ini kita bisa mencari apakah penelitian kita itu sudah diteliti atau belum. Ya. Jadi nanti kalian sebelum membuat judul skripsi, ya, itu kalian lihat dulu di Google Scholar judul mana yang sudah, judul mana yang belum, atau yang kira-kira bisa dikembangkan ya untuk judul skripsi kalian. Jadi jangan sampai ada yang namanya plagiarisme, ya, plagiarisme judul, ya, ada banyak sekali mahasiswa yang kadang tidak tahu gitu ya, tapi memang harus tahu apakah nanti ada apa namanya orang yang merasa dirugikan atas karya tulis kalian, kemudian menuntut dan dalil-dalilnya bisa dicapai gitu ya. Jadi hati-hati ya dengan penggunaan atau unsur plagiarisme ini, ya, dalam menulis karya teknologinya. Nah, ini ada contoh ya. Kalau misalnya kalian sedang mencari artikel di Google Scholar, terus kemudian kalian tidak dapat yang kalian baca, terus mau melihat pustakanya atau tulisan sumber referensinya, itu kalian bisa melihat di yang ada tulisan yang ada tulisan sempit itu ya. Nah, di tulisan sempit itu ya kita kalian lihat di, nah nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini banyak apa namanya beberapa tulisan dasar pustaka kalian dari yang nah, ya jadi tulisannya yang mengenai inspirasi dan jasa pustaka. Misalnya saya ada ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada, itu sudah
harus melakukan jadi proposal ya. Jadi proposal untuk dicek hanya ada beberapa yang sudah dianggap yang belum diri ya. Nah ini untuk kelompok yang belum dikirim proposal ya silakan dikirim ke orang ayu biar dilihat terus kemudian kalian merasa kalau udah oke ya apa namanya kirim ke mas sudah pas surat penelitian. Ada yang tanyakan? Oke, ini kalau masing-masing kelompok ya, mempresentasikan setiap kelas kelas satu mempresentasikan hasil mempresentasikan apa namanya PJJ-nya sudah sampai mana ya bangunannya seperti apa. Oke, untuk kelas L kelas L itu coba ngomong dua coba kelas L ngomong dua ada enggak? Ada bu ada sebentar ya bu. Oke. Sebentar ya bu lagi coba share screen. Bisa kan ya ada episode belum? Oke. Yang untuk apa ini ada? Apa bu? Yang untuk PowerPoint-nya ada? Ada sepertinya sebentar bu.
Oke, silakan. Udah muncul belum ya teman-teman semua? Ya. Oke, baik. Jadi judul yang kami pilih adalah Edukasi Bahaya Penggunaan Deepfake dalam Menyebarkan dan Menyikapi Informasi pada Siswa-siswi SMPS jadi ketiga. Lanjut. Ya, terus. Mundur satu. Nah, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Dika. Ya. Siapa yang mau menjelaskan? Itu Hasya, Bu. Sebentar, sepertinya dia belum menit. Hmm. Maaf Bu, tadi ininya mic saya bermasalah. Oh iya, pakai handphone Eh, aja. Baik, jadi saya akan menjelaskan latar belakang ini. Jadi kan dunia di perkembangan era digital sekarang, teknologi sudah berkembang. Ada yang namanya AI atau artificial intelligence kan Bu. Nah, artificial intelligence ini banyak teknologi-teknologi berbasisnya. Nah, salah satu teknologi AI itu yang kita ambil adalah yang bernama deepfake ini. Nah, deep, hal uniknya dari deepfake ini, dia itu berkemampuannya bisa memanipulasi suatu isi gambar atau memanipulasi isi gambar, video, bahkan kayak misal suara orang bisa diubah-ubah jadi eh, orang, misalnya ada orang yang Asia tidak, misal dari tokoh terkenal, dia tidak pernah mengucapkan hal tersebut, tetapi orang-orang bisa menggunakan teknologi itu untuk memakai suara orang tersebut, dan itu sudah banyak kasus ya, dan itu bukan juga dari suara, itu bisa dari muka orang, eh, semuanya Bu pokoknya. Dan walaupun ini berpotensi positif, ada kegunaan positif ya, tapi zaman sekarang orang-orang masih banyak menyalahgunakannya ini, maupun untuk alasan lucu-lucuan atau untuk kepentingan pribadi atau bahkan lebih buruk untuk ingin merusak reputasi seseorang, Bu.
Ya, terus, Ica? Nah, kemudian untuk permasalahan, karena AI ini sudah menciptakan fitur terbaru yang bernama deepfake, nah penyalahgunaan deepfake ini semakin merajalela, Bu. Kadang untuk konten pornografi, terus lucu-lucuan, iklan yang tidak memiliki izin, dan lainnya. Makanya kita ingin mengedukasi untuk para siswa bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara menyikapinya, lalu apa yang harus dilakukan untuk menggunakan deepfake ini sebagai fitur yang bisa membantu kita dalam belajar. Lanjut ya. Tujuannya tadi sudah dijelaskan juga. Nah, untuk metode sosialisasi yang kami pilih adalah sosialisasi dengan memberikan materi juga dengan berinteraksi secara langsung dengan menciptakan kuis, bertanya apakah mereka pernah atau tidak menggunakan deepfake ini, kemudian apakah mereka pernah melihat salah satu konten hasil deepfake atau tidak, seperti itu. Manfaat dari kami mengadakan sosialisasi ini adalah para siswa-siswi diharapkan mampu untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan dan pengaruh deepfake, bagaimana cara menyikapi penyalahgunaannya, dan bisa menghadapi tantangan teknologi di era kedepannya lagi yang mungkin lebih kuat lagi. Baik, dari kesimpulan ini adalah kita yakin bahwa fitur AI ini, yaitu deepfake ini, bisa sangat berguna dalam membantu pekerjaan manusia ini. Tetapi apabila teknologi deepfake ini tidak digunakan dengan baik atau dengan bijak, maka bisa berbahaya bagi kehidupan sosial, penyebaran informasi, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, mengapa kita mengedukasi topik ini kepada siswa-siswi SMPS ya Dika 3, Bu. Terima kasih. Ini PKM kan ya? Iya, Bu. Ini Ya, oke, ya. Ya, oke, sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ini sudah proses apa? Sudah pembuatan materi? Sudah, Bu. Kami Sudah. tinggal untuk mengajukan izin dan proposalnya. Proposal sudah kirim ke Ibu belum? sudah, Bu. Udah, Bu. Sama Ibu sudah Udah ya? dibilang sudah benar. Oke kan? Udah oke? Iya, sudah oke. Ya udah. Berarti sudah kirim ke Mikmas belum? Sudah, Bu. Untuk minta surat izinnya. Udah dapat Ya. suratnya? Sudah. Oh, sudah ada, Bu, kalau untuk surat. Ya udah, berarti kan minggu depan juga sudah bisa langsung ke sekolahnya ya untuk minta izin. Itu kapan kira-kira kalian melakukan sosialisasi ini? Untuk Untuk sosialisasi kita akan lakukan pada tanggal 14 Oktober. 14 Oktober, oke. Ya itu sudah dapat izin ya dari sekolah ya? Iya. Oke, ya. Jadi dipastikan juga. Dan satu lagi ya, tolong untuk pengeluaran. Kan PKM itu kan pasti mau tidak mau ada pengeluaran ya. Entah itu mau beli souvenir buat anak-anak dan lain sebagainya. Nah, Ibu berharap banget jangan sampai membebankan ya setiap anggota. Maksudnya gini, kalau kalian mau patungan, patunganlah misalnya jangan yang terlalu besar-besar gitu ya. Karena Ibu nggak mau ada laporan gitu ya bahwa aduh ini mata kuliah bahasa Indonesia PJBL gitu ya atau mata kuliah yang lainnya yang MKWU ini eh, punya harus mengeluarkan uang yang lumayan banyak gitu ya. Jadi Ibu harap kalian sekelompok tuh bijak ya dalam menentukan berapa iuran yang memang harus dikeluarkan. Kalau memang memang harus dibeli ya silakan ada yang dibeli. Tapi kalau memang ada yang punya atau yang ada yang lebih gitu ya, itu bisa kalian kasih ke kelompok ya. Jadi Ibu harap tidak ada lagi ya pemaksaan atau iuran yang terlalu besar gitu untuk PKM gitu.
Ya, oke. Selanjutnya tadi kan kelas L, sekarang kelas M. Kelas M kelompok 3. Silakan. Kelas M kelompok 3. Habis kelas M kelompok 4. Ayo, kelas M kelompok 3, silakan. Ayo, mana kelas M kelompok 3? Sebentar Bu, saya share screen dulu. Oke. Apakah udah muncul Bu? Sudah. Silakan diperbesar. Bahkan siapa yang mau jadi juru bicaranya? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jadi saya Ihsan Muhammad Rizky Bu dari nomor NIM saya 044 dari kelompok 3 bakal ngejelasin Bu. Jadi judulnya bentar ya Bu ya. Hmm. Judulnya tuh pengembangan kreativitas anak panti asuhan Mijana Amana melalui edukasi pengolahan limbah organik menjadi produk ekonomis dengan penerapan reuse dan recycle. Lanjut dong. Saya. Ya, berikutnya. Jadi di ringkasannya, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk yang pertama mengurangi limbah plastik melalui penerapan konsep reuse dan recycle, yang kedua menghasilkan produk-produk kreatif bernilai ekonomis dari limbah plastik, yang ketiga meningkatkan keterampilan dan kreativitas penghuni panti asuhan Izana Mana dalam bidang kewirausahaan, dan yang terakhir meningkatkan kemandirian ekonomi penghuni panti asuhan dengan menghasilkan produk ekonomis yang dapat dipasarkan. Jadi pendalamannya, dalam era modern, masalah limbah plastik menjadi isu global mendesak karena dampak lingkungan yang signifikan. Solusi inovatif dibutuhkan untuk transformasi limbah plastik menjadi produk ekonomis. Seperti pada tema kelompok ini adalah transformasi. Limbah plastik menjadi produk ekonomis melalui penerapan reuse dan recycle dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kreativitas di panti asuhan Mizan Amanah yang mengedepankan keberlanjutan dan kreativitas.
Jadi topiknya kelompok ini akan memusatkan perhatian pada dua pendekatan utama dalam pengelolaan limbah plastik, yaitu yang pertama reuse atau penggunaan kembali, yang kedua ada recycle atau daur ulang. Fokus utama dari kelompok ini adalah memanfaatkan limbah plastik yang ada di panti asuhan untuk menciptakan kreativitas untuk membuat produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai ekonomis. Isu permasalahan yang akan dibahas adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah hasil dari aktivitas manusia sehari-hari atau alam yang padat. Penting untuk kelola sampah dengan baik demi lingkungan. Plastik sulit diuraikan namun bisa dimanfaatkan secara ekonomis. Anak-anak perlu diajari prinsip 3R untuk mengurangi limbah plastik. Di panti asuhan Mizana Amanah mereka belajar kreativitas dari limbah plastik. Isu permasalahan prioritas. Oleh karena itu, ini menjadi beberapa isu permasalahan prioritas yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, sosialisasi kesadaran lingkungan di panti asuhan Mizana Amanah untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam daur ulang plastik. Yang kedua, ada penciptaan produk-produk inovatif dari limbah plastik yang dapat dijual sehingga memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi panti asuhan Mizana Amanah. Jadi ini solusi permasalahannya. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi pentingnya menjaga lingkungan diberikan ke panti asuhan, termasuk program pengelolaan limbah plastik untuk meningkatkan kesabaran masyarakat tentang bahaya limbah plastik dan manfaat daur ulang. Transformasi limbah plastik menjadi produk ekonomis yang bermanfaat dapat meningkatkan ekonomi dan kreativitas di panti asuhan Mizana Amanah. Yang kedua ada kolaborasi multi pihak. Kolaborasi antara pemerintah swasta, LSM, dan masyarakat diperlukan untuk menyelesaikan masalah lingkungan dengan membagikan sumber daya dan pengetahuan. Penyuluhan di panti asuhan membangun kesadaran lingkungan. Terus yang terakhir adalah gerakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Adalah cara untuk mengurangi sampah yang efektif. Kami akan mengajarkan cara mendaur ulang limbah plastik yang menjadi produk ekonomis di panti asuhan. Solusi bagi permasalahan pengelolaan sampah botol plastik adalah mengolahnya menjadi produk yang bermanfaat melalui ceramah, diskusi, dan pelatihan. Target luaran yang akan dihasilkan yang pertama ada artikel ilmiah, yang kedua ada poster, yang ketiga ada video, yang keempat ada pameran karya, yang terakhir ada vlog pameran. Di tahapan PJBL-nya pada minggu pertama kami akan membentuk kelompok 10 orang untuk PJBL. Dan pada minggu kedua kami mulai mengerjakan proposal penelitian dengan deadline pertemuan keempat. Dan pada minggu ketiga kami mengubah judul penelitian menjadi pengaruh implementasi teknologi informasi di BPJS Kesehatan dengan metode pengabdian. Pada minggu terakhir kami merubah judul menjadi pengembangan kreativitas anak panti asuhan Mizana Amanah melalui edukasi pengelolaan limbah organik menjadi produk ekonomis dengan penerapan reuse dan recycle. Jadi pembagian tugasnya di bagian video, yang pertama ada Intan Jara Pasha, yang kedua ada Muhammad Pasha Abias Darmawan, yang ketiga ada Adli Rasyad Atala Kemora, yang keempat ada Tika Adira Deslita. Untuk artikel ilmiah, yang pertama ada Aura Alia Rinjani, yang kedua ada saya sendiri, Isan Muhammad Rizky, yang ketiga ada Nida Rahmania. Lalu untuk poster, yang pertama ada Asmaul Husna, yang kedua ada Sarah Nura Desti, yang ketiga ada Rizky Aulia Kamila. Ini skip aja ya. Ini peta lokasinya, Bu. Ini, terima kasih. Maaf kalau ada Tempatnya salah nggak jauh kata. kan? Hmm. Apa? Tempatnya nggak jauh kan ya dari kampus? Nggak jauh, Bu. Nggak jauh ya. Oke, silakan ditutup. Oke. Terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih untuk teman-teman. Maaf kalau ada salah kata. Sekian, terima kasih. Ya, baik itu tadi tentang PKM ya, akhirnya ya, mengenai pengolahan limbah ya. Itu sudah survei belum ke sana? San? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah Ya, survei, Bu. sudah dapat izin? Udah dapat izin, Bu. Oke, terus proposalnya sudah dibuat? Udah dibuat, Bu. Sudah kirim ke Ibu? Belum kayaknya, Bu. Nah, nanti kalau bisa minggu ini kirim ya ke Ibu ya, biar Ibu Ya, Bu. lihat Udah proposal jadi, Bu. ini. Tinggal kirim dong, Bu. Oh ya, oke. Sesuai sama template yang waktu itu Ibu kasih ya? Iya, Bu.
Hmm, oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 kelas M. Sekarang kelas N, silakan kelompok 4 kelas N presentasikan. Ibu, mohon maaf sebelumnya izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 4 kelas N. Hmm. Minggu kemarin itu pas pertemuan kelas besar Bahasa Indonesia, kelompok kami juga udah presentasi. Nah, sejauh ini untuk Oh, udah isi ya. iya sudah. Oke. Ya sudah, berarti lanjut kelompok 1 deh, kelompok 1 kelas M. Silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Hmm. Silakan kelompok 1 kelas M presentasi. Mana kelompok 1? Bu, maaf Bu, saya Hmm. perwakilan dari kelompok satu. Teman-teman Untuk pada masuk. PPT, untuk PPT kami belum jadi Bu. Cuma proposal udah ada, cuma kalau pengen presentasiin, kalau mau bentuk proposalnya aja gimana Bu? Bisa nggak Bu? Boleh. Yaudah, coba dipresentasikan. Iya Bu. Sama nanti jelasin ya, kamu tuh sudah tahapannya sudah sampai mana, yang belum apa dan yang sudah apa ya. Oke Bu, siap Bu. Nanti disiapin deh Bu sama teman saya Bu. Hmm. Mas Bu. Oke, silakan. Ini ketua kelas juga jangan lupa ya sudah mulai mengpresensi dilihat teman-temannya ada yang hadir atau enggak ya. Terus kemudian kasih apa namanya listnya ke ibu yang tidak hadir. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Ini Bu, PPT dari, bukan PPT, proposal dari kelompok kami. Mungkin Cia di scroll ke bawah ya. Jadi kami ngambil judul tentang sosialisasi musim batik pada SMPN 96 Jakarta, Jakarta Selatan. Kami mengambil pilar tentang perubahan kebudayaan dan pembangunan. Langsung ke pendahuluan sih. Nah, jadi intinya dari ringkasan ini, kenapa kami mengambil judul Museum Batik? Kenapa? Karena Museum Batik itu kayak gimana ya Bu ya? Kayak belum banyak orang tahu untuknya apa generasi generasi kayak masih pas antara SMP itu. Jadi
sesuai dengan jurusan kami ingin mengangkat tentang museum batik itu, lalu kami informasikan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Dan sesuai juga sama supila kita tentang peran kebudayaan dan pembangunan. Dan itu kami rasa museum itu salah satu kayak kebudayaan juga yang perlu harus dilestarikan, khususnya museum batik. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, ini Lanjut, kan sosialisasi, bentar, Ibu mau tanya deh. Ini kamu sosialisasinya kan ke sekolah ya. Nah, iya. em, bahwa museum batik itu dengan cara apa? Apakah dengan cara kayak artificial intelligence ya, kayak apa namanya, kayak VR atau IR yang kamu menunjukkan dalamnya museum batik itu ada di seolah-olah siswa berada di dalamnya atau gimana tuh? Mungkin kayak sosialisasi sosialisasi seperti biasa aja Ibu. Kayak mungkin di isinya kemarin kami udah ke sana juga, udah penelitian, udah survei kemarin banget ke Taman Mini. Kebetulan lokasi Taman Mini. Di situ kami bisa dapat banyak banget informasi sih Bu tentang museum Hmm. batik, kayak sejarah museum batik gimana, ada apa aja di museum batik itu, dan segala Hmm. isi-isinya. Jadi mungkin kami mau sebarin tentang museum batik, dari mungkin dari isinya, sejarahnya, lokasinya, dan segala macam. Kurang lebih seperti itu Hmm. Bu. Hmm. Oh iya. Sebenarnya mau Heeh. judul awal Gimana? itu mau itu Bu, mau ngajak museum, mau ngajak kayak Karang Taruna museum Hmm. batiknya. Awalnya mau begitu, cuman Hmm. eh, gimana ya? Para dosen tuh kebetulan dosen agama juga kayak kurang serk sama kayak begitu. Jadi kebetulan juga kami punya plan sosialisasi ke SMP, dan kebetulan dosen agama juga setuju tentang eh, sosialisasi ke SMP aja Bu, ke sekolah kurang lebih kayak gitu Bu. Oke, Ibu kalau memang Ibu mau ngasih masukan nih ya, maksudnya supaya lebih bagus lagi ya, kan sekarang kan banyak apa teknologi VR yang virtual reality gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu bisa nih, jadi kan kamu tahu VR kan ya virtual reality, jadi seolah-olah Tahu 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 Bu. siswa ini tuh lagi ada di museum batik gitu. Kalau memang ada VR-nya, museum batik, jadi kalian menjelaskan itu sambil seolah-olah tuh mereka apa namanya ada dalam di museum batik. Jadi ada layar apa pakai apa pakai infocus gitu ya, di layar infocus itu kalian jelaskan tuh pakai VR. Kalau ada VR yang museum dalamnya museum batik sambil touring gitu loh, tour tour museum tapi memang di kelas dengan menggunakan VR itu. Kalau memang ada ya VR museum batik itu. Baik, Bu. Bu. Eh, Gimana? sorry nih. Baik, Bu. Sebenarnya terima kasih banyak, Bu, untuk sarannya. Tapi mungkin Oke. kalau VR itu Hmm. agak susah ya, Bu. Karena juga kan dari pihak kampus itu belum ada yang kasih fasilitas untuk itu ya, Bu. Mungkin Tapi kita tuh VR itu kan maksud ibu yang gak usah pakai kacamata gitu, tapi maksud ibu yang kayak kamu room tour. Nggak usah, kan ada kalau VR itu kan memang ada pakai kacamata ya. Nah ini yang VR-nya tuh ya yang gak usah pakai kacamata, tapi kayak di dalam layar itu kamu ngejelasin di dalamnya loh museum wayang. Jadi biar mereka jadi atau kamu buat videonya museum di dalam museum batik tuh dari luar gitu ya, terus kamu jelasin gitu. Jadi supaya mereka tuh ada bayangan gitu, oh museum batik tuh kayak gini ya dalamannya gitu. Oh, Gitu. itu ya, ya Bu, kemarin juga ke sana udah ngevideoin kok seluk-beluknya, kok Nah, isinya juga dari awal udah ngevideoin kemarin. nah, gitu maksud ibu tuh memang Oke. kalau memang VR-nya atau AR ya, apa augmented reality-nya nggak ada, nah kamu bisa pakai video, kamu videoin tuh dari tampak depan, terus pokoknya seisi museum wayang atau dari letaknya di mana, terus posisi gedungnya di mana. Jadi kamu itu menceritakan museum wayang, tour museum wayang itu dengan video atau kalau misalnya lebih canggih lagi tadi ya, kalau memang kamu ada AR-nya atau VR-nya yang bisa memperlihatkan isi dalamnya eh, museum batik gitu ya. Eh, kayak di Google kalau misalnya kalian kan kalau misalnya mencari lokasi di Google tuh kan di Google tuh suka suka memperlihatkan lokasinya kan gitu ya.
jalannya nih, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Pernah coba nggak yang kayak gitu? Di kalau misalnya kalian mencari jalan, terus jalan itu sekitarnya ada apa aja gitu. Ada kan kayak gitu ya kalau di Google itu ya? Iya Bu, ada Bu. Nah, ini di dalam museum wayangnya ada nggak kira-kira? Nah, kalau memang ada gitu ya, tanpa kalian buat video, kalau memang ada apa namanya seperti gambar di dalam museum itu, nah menurut Ibu itu lebih menarik ya, karena mereka tuh bisa melihat gitu lebih fokus ketimbang hanya mendengarkan sosialisasi kalian tanpa mereka melihat, karena kan pasti mereka banyak yang belum pernah ke sana. Mungkin ya hampir semua mungkin belum pernah ke sana, tapi ketika kalian apa ya, ketika kalian menghadirkan pengalaman baru gitu ya dengan menunjukkan em, lokasi pakai Google apa ya, Google Google Art kalau nggak salah, Google Art ya kalau nggak salah ya, kalau masih ada Google Art tuh. Itu bisa misalnya kalian mau ke museum batik gitu ya, eh, coba cari aja aplikasi-aplikasi apa yang memang bisa menunjukkan di dalam museum batik itu ada apa aja. Kalau memang nggak ada, ya berarti kalian buat videonya gitu, video dengan yang durasinya yang memang dalamnya video itu semuanya menjelaskan tentang isi di dalam museum batiknya gitu. Ya, Eh, video. iya Bu. Kenapa? Hmm. Iya, seperti yang apa Ibu bilang tadi, kemarin itu kita udah take video dari beberapa spot, mulai dari kayak kain-kainnya, terus juga gambaran-gambaran batik sebelum adanya batik tuh kayak gimana, terus bahkan ada pakaian batik dari tiap-tiap daerah. Itu kebetulan kelompok kami tuh udah nge-shoot juga, terus juga udah foto-foto. Nanti mungkin Hmm. kalau misalnya dibuat kayak virtual reality gitu, Hmm. mungkin nanti agak-agak bentuk dalam bentuk video gitu kali ya Bu ya. Boleh aja. Kan kalau Heeh. saya Ibu menyarankan kalau memang ada di Google gitu ya, untuk bisa Google tuh bisa melihat dan memperlihatkan isi museum batik, ya kalian kan nggak perlu pakai video ya, video yang kalian buat. Tapi kalau memangnya di Google itu nggak ada gambaran di dalam isi museum batik itu, ya udah berarti kalian buat video. Sebenarnya itu aja, supaya maksud Ibu tuh supaya si siswa ini biar apa ya, karena dia belum pernah ke sana, ketika dia melihat video atau bisa melihat secara langsung dalamnya itu, dalam walaupun dalam bentuk gambar gitu ya, dalam bentuk tidak nyata gitu, tapi mereka tahu kira-kira isinya, oh kayak gini ya, isinya kayak gini gitu ya. Jadi itu maksud Ibu sebenarnya, supaya mereka biar lebih tertarik aja. Oke, baik Bu, terima kasih Hmm. Bu sarannya. Berarti nanti kita kelompok kita coba omongin lagi. Kalau nggak video atau dari Google, mungkin bentuk PowerPoint cuma dianimasiin gitu sih Bu. Ya boleh. Jadi, Gitu. iya, boleh Hmm. Bu. Ani pada yang mau ditambahin lagi nggak? Atau gimana? Jadi paling gitu doang, Bu. Oke. Inti dari acaranya untuk Hmm. kayak izin mitra kemarin, alhamdulillah udah di ACC. Kebetulan juga sekolah yang mitra ini Hmm. udah paham kalau itu PJB, soalnya udah sering dijadiin mitra. Jadi Hmm. mungkin dari perwakilannya udah paham. Tinggal Oh, udah iya. kemarin juga udah Hmm. kontak-kontakan, tinggal ngirim surat izinnya. Udah sih, Oke, gitu udah doang. buat proposal, ini lagi sedang ya di ini. Ini udah jadi aja Bu proposalnya Bu. Udah kirim ke Ini ibu belum? dipresentasin. Belum, mungkin nanti habis ini Bu langsung kirim. Oh ya sudah, oke baik. Ya, baik. Sudah bagus ya, kelompok satu ke kelas N. Oke, Terima kasih Bu. silakan di stop share. Baik, terima kasih Bu. Hmm. Ya, baik. Mungkin itu ya beberapa perwakilan dari kelompok yang ada yang sudah menyelesaikan em, proposal, ada juga yang belum. Nah, yang belum Ibu tunggu ya minggu ini, supaya kalian bisa kirim proposalnya dan bisa membuat surat penelitiannya. Mungkin cukup ya pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau screenshot untuk pertemuan kita. Silakan dibuka kameranya. Untuk slide pertama dulu. Jangan lupa nanti ketua kelasnya dicek ya, eh, teman-temannya yang tidak ada siapa. Oke, siap. Untuk yang slide pertama dulu, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya slide kedua, 3, 2, 1.
3, 2, 1. Oke, selanjutnya slide yang ketiga. Siap, 3, 2, 1. Oke, slide keempat. Slide keempat. Siap, ayo dibuka kameranya. 3, 2, 1. Yang terakhir, slide kelima. Silakan dibuka kameranya. Slide yang kelima, silakan dibuka. Oke, siap. 3, 2, 1. Nah, untuk ketua kelas, masing-masing kelas, tolong kasih tahu nanti ya WA Ibu siapa yang tidak masuk saja. Kalian bisa lihat di partisipannya ya. Siapa yang tidak masuk, nanti laporan ke Ibu. Oke? Cukup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Bu.